Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini senantiasa kita diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala dengan dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Kemudian Allah Jalla wa'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga memudahkan di dalam kita mengamalkan ilmu. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari syarah Ushulus Sittah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr alhamdulillah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita masih berhenti pada kaidah yang keempat. Terakhir perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala syarul ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal dalalat. Situ ya. Al ilmu sahih al mustamad min al kitab wal sunnah wal bid'ah wal dalalat. Yang terjemah halaman berapa? 82. Jadi pada akhirnya ilmu dan fikih itu yang dipahami umat itu adalah bid'ah dan kesesatan. Kebalik bahwa ilmu dan fikih itu bid'ah dan kesesatan. Ini al-ilmu sahih, ilmu yang benar yang berdasarkan pada Alkitab dan Sunnah, itu justru dianggap sebagai sesuatu yang baru dan suatu kesesatan. Ini wasbah katsirun nas yungkiruna sunan wa yusammunaha bil bid'ah. Akhirnya manusia itu mengingkari sunnah, bahkan menganggap sunnah itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Wa yungkiruna al-aqidah sahihah wa yasifunaha bid-dhalal. Mereka mengingkari akidah yang sahih, bahkan dianggap sebagai satu kesesatan. Wa yungkiruna al-ibadat ats-tsabitah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yasifunaha bil batil. Dan mengingkari ibadah-ibadah yang datang dari Rasul, dicontohkan oleh Rasul atau diperintahkan Rasul, justru dianggap sebagai suatu kebatilan. Hadza makna qauluhu rahimahullah ta'ala wa syara'al ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal dhalalat. Sekarang qala musannif rahimahullah ta'ala wa khiyaru ma indahum. Kata Syekh Abdul Razak, yakni afdalu syai'in 'inda haula'i, yang terbaik di antara mereka itu labsul haqqi bil batil,
mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Itu yang terbaik di antara mereka. Wa hadza, yakni perkara labsul haqqi bil batil, amrun la khaira fihi, suatu yang enggak ada kebaikannya sama sekali. Kalau sudah kebenaran itu dicampur dengan kebatilan, yang hak itu dicampurkan dengan yang batil, tidak ada lagi kebaikan dalamnya. Wa ayu khairiyatin fi an yulbisal haqqil batil, kebaikan mana yang ada ketika mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Wa tukhlat 'alan nasi al-mafahim as-sahihah, ya. Ini merancukan di tengah-tengah manusia pemahaman yang sahih. Wa tughayyabu anhum al-haqiqah an-nasi'ah, kemudian terhalang mereka itu dari hakikat yang jelas, al-ma'khudah minal kitab was sunnah. Jadi hakikat agama yang jelas, yang terang benderang, yang disumberkan dari Alkitab dan Sunnah, menjadi, ya, manusia menjadi terhalang untuk memahami yang seperti itu karena sudah rancunya yang dibawa oleh para a'imah mereka itu, ya, dalam membawa agama menurut versi mereka. Wa idza kana hadza khiyaru ma indahum fa ma'na dzalik, kalau pilihan di antara mereka saja yakni mencampur adukkan yang hak dari yang batil, artinya anna haula'i fi dhiya'in tam wa i'radin tam, mereka berarti ada pada kesesatan yang nyata, yang sempurna, dan berpaling yang sempurna an kitabillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi. Jadi mereka sama sekali berpaling dari Alkitab dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun. Kemudian akhirnya di tengah-tengah umat ini, ilmu yang Allah wajibkan terhadap semua makhluk, ya, ilmu syar'i yang asli, yang didasarkan pada Alkitab dan Sunnah, yang orang-orang yang mengambil ilmu itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yatafawwahu bihi illa zintiqun aw majnunun. Ya, tidak ada yang mengatakan ilmu haq itu kecuali dianggap mereka itu adalah orang yang zindik atau orang gila. Qaulu rahimahullah ta'ala la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnunun, tidak ada yang membicarakan ilmu yang sahih itu kecuali orang zindik atau orang gila. Ai bizami haula, menurut persangkaan mayoritas umat itu seperti itu. Yang membicarakan, ya, ilmu-ilmu yang sahih justru dianggap orang zindik. Yani fayasifuna alladziina yatafawwahu bil ilmi syar'i al-mustamaddi minal wahyi bil junun. Jadi mereka mensifati, mengatakan orang-orang yang membicarakan ilmu syar'i yang didasarkan, dilandaskan pada wahyu itu dianggap orang gila. Wa rubbama wasafuhu bi zandaqah, atau kadang-kadang mereka mensifati orang yang berbicara dengan ilmu yang syar'i itu dianggap zindik. Ini al-muruqu 'anid dinillah tabaraka ta'ala, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uswatahum fi dzalika al-musyrikun alladzina wasafu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisahir wal kahin wal majnun
wal muftari ila ghairi dzalik, yakni yang diikuti mereka adalah musyrikin, para penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para musyrikun yang tidak suka tauhid ditegakkan, sunnah ditegakkan. Mereka mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dikatakan sebagai tukang sihir, ya, dukun, atau orang gila, dan kedustaan-kedustaan yang lain. Innal awsafil lati laqabuhu biha, yang yakni sifat-sifat yang mereka itu memberikan laqab, julukan-julukan yang negatif kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidup di zaman sekarang pun, yang sudah kerancuan pemahaman, ya, mencampur adukkan antara agama yang hak dan kebatilan yang datang dari hawa nafsu mereka, itu mensifati orang-orang yang menegakkan agama yang hak sebagai orang gila atau orang zindik. Waluqiba binadhairiha adba'uhul mutamassikina bihadihi sa'irina ala nahjihi sallallahu wasallamuhu alaih. Maka orang-orang yang serupa musyrikin di masa lalu, yani musyrikin masa kini dan ahlul bid'ah, ahlul ahwa masa kini pun memberikan laqab-laqab yang serupa kepada para orang-orang yang ittiba kepada sunnah, yang berpegang teguh kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi. Ini apa yang dikatakan oleh Syekh, sara al-ilmu alladhi faradallahu ta'ala 'alal khalqi wa madahu la yatafawwahu bihi illa zindiq. Kemudian Syekh mengatakan waqala wasara man angkarahu wa adahu sannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqihul alam. Ya, akhirnya orang-orang yang mengingkari sunnah, mengingkari tauhid, memusuhi bahkan dan menulis kitab-kitab yang memperingatkan umat dari mendekati tauhid dan sunnah itu, justru dianggap sebagai faqihul alam, ya, faqihnya dunia. Qauluhu wasara min man angkarahu wa adahu, yani ad-dhamir huna ya'udu ilal ilmi wal fiqhi. Ini orang yang mengingkari ilmu dan fikih yang asli, bersumber daripada wahyu, ya, yani as-sahih al-mustamaddi minal kitab was sunnah, yang dilandaskan dari kitab dan sunnah. Fasara man angkara al-ilm al-fiqha as-sahih sannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alam. Wa hadha mawjudun fi isrina, dan ini nyata di zaman kita itu. Orang-orang yang sibuk dengan seperti itu banyak, ya, mengerahkan keilmuannya untuk membendung, ya, al-haq. Sementara Allah berfirman, yuriduna liyutfi'una yulidfi nurallahi bi afwahim Allah mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah, ya, akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Maka orang-orang seperti ini kita dapati di zaman kita. Tusannafu kutubun fi raddis sunan
wal isyadah bil bid'ah wa ihya'id dhalalat, ya. Jadi justru mereka mengerahkan waktu, harta, menulis kitab-kitab untuk menentang sunnah, menebarkan bid'ah, hidup-hidupkan kesesatan, ya, kearifan lokal dan sebagainya. Yusuf ashabaha bil ulama. Sementara orang-orang yang seperti itu justru dianggap sebagai ulama. Wa yulaqabuna bil fuqaha, dan mereka menyebut sebagai fuqaha. Rubbama qila fi haqqihi imam. Bahkan kadang umat pengikutnya itu menyebut orang-orang seperti imam, ya, atau imamul a'immah, ya, imamnya para a'immah, ya, pemukanya para imam. Min qibali adba'ihi minal ghawwa wal juhal. Ini julukan-julukan yang diberikan oleh, ya, kata Syekh, minal ghawwa, ini para jelata, wal juhal, dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Wa huwa laisa indahu illa nasral khurafat. Nasral khurafah. Padahal tidak lain mereka adalah orang-orang yang menebarkan khurafat, ta'alluq bil kubur wal kadhibi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti menebarkan kebatilan, kebergantungan umat kepada kuburan, kemudian berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau nasra al-hadis al-wahiyah dhaifah, atau mereka menyebarkan hadis-hadis yang dhaif, ya, atau tahrif al-ayat an ma'aniha, atau memalingkan merubah-rubah ayat dari maknanya, ditahrifkan atau ditakwilkan. Au hikayat al-qasas wa dzakara ar-ru'a wal manamat, atau membuat dongeng-dongeng, ya, menyebutkan tentang mimpi-mimpi. Katanya mimpi bertemu Rasul, bahkan ada yang mengatakan ketemu Rasul dalam keadaan jaga. Itu masih dipercaya, ya. Dusta yang sangat nyata itu masih dianggap alim, dianggap ulama, fuqaha, ya. Kulluhu mabniyan ala hadzal amr, mulatara fihi mathalan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya terbangun di atas tadi. Yani keyakinan orang-orang awam, kerancuan pemahaman mereka terhadap agamanya. Mereka enggak mengenal misalnya sabda Rasul, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini menjelang Rasul wafat, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan mudah-mudahan Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, ini Rasul mengingatkan umat ini menjelang wafatnya. Bayangkan, tauhid itu 10 tahun murni di Makkah, dan terus sambil turunnya wahyu tentang syariat-syariat yang lain seluruhnya sampai selesai agama. Itu tauhid tetap diingatkan bahkan menjelang ajalnya. Sehingga ini dalam keadaan Rasul sakit yang sampai wafatnya, beliau menarik selimutnya, menutupkan ke wajah, dibuka lagi, tutup lagi, dibuka lagi, kemudian beliau mengatakan laknatullah alal yahud
wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid-masjid. Artinya agar umat ini tidak mengikuti cara mereka, kebiasaan mereka yang kemudian dilaknat juga seperti mereka. Ya, wa ghairihi minal ahadits sahihah fi hadzal mawdu'. Dan juga yang lain-lain hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan masalah ini. Yang mereka selalu mengkultuskan orang-orang mati di kuburan, tempat-tempat peziarahan yang diagung-agungkan. Menipu umat dengan berbagai tadi mimpi-mimpi dusta, ya, kata mimpi bertemu Rasul, diwasiati apa? Mimpi yang hak itu ada, tapi syaratnya tidak boleh menjadi dasar agama dan tidak boleh menjadi dasar keyakinan, dan tidak bertentangan dengan syariat yang sudah sempurna. Kalau ada mimpi kok mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan wasiat Rasul misalnya, sudah pasti dustanya. Ya, setan paling yang datang, bukan Rasul menemui mereka. Ya. Ya, katanya setan nggak bisa memalsukan Rasul. Emangnya yang mimpi itu ketemu Rasul dulu, sudah tahu tentang Rasul, bahwa Rasul itu seperti yang mendatangi dia. Cuma pakai jubah putih, jenggotnya panjang misalnya. Ini banyak para pendusta, dikatakan para ulama dajjalun, ya, para dajjal. Dajjal itu pendusta. Wa inna ma tajidu fihi imma ayatan tahrifunaha an ma'naha wa yasrifunaha an madluliha. Tidak lain mereka itu mendapati dari ayat-ayat yang mungkin sudah yang barangkali sudah selewengkan maknanya, atau yasrifunaha an madluliha, dipalingkan dari asli yang ditunjukkan oleh ayat tadi. Apalagi dalam masalah akidah, ya, dalam masalah tauhid. Nah, semua sifat Allah saja diingkari, sifat-sifat fisik Allah itu diingkari. Ayatnya kemudian semuanya dipalingkan. Ya, makanya kebanyakan pendusta itu para sufi, thariqah sufiyah itu banyak ditipu oleh para pendusta. Sehingga memang mereka akidahnya seperti itu. Al-Quran saja berani merubah, bagaimana? Ya, tidak seperti Yahudi persis. Ahlul kitab itu merubah-rubah Taurat dan Injil dari tempatnya. Yang menguntungkan mereka ditampakkan, yang merugikan disembunyikan, dirubah-rubah oleh mereka. Itu suratul Baqarah itu banyak sekali menceritakan, ya. Yani sangat buruk apa yang mereka lakukan dan sangat buruk apa yang mereka makan, menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan, ya, murahan. Dunia itu murahan sebanyak apapun, ya. Walaupun uang ngebaki kamar itu murah. Kata Rasul SAW, kalaulah dunia itu punya harga, walaupun seberat sayap nyamuk, seandainya dunia ini punya harga walaupun hanya seberat sayap nyamuk, ya, orang-orang kafir itu nggak akan diberi minum walaupun seteguk, ya. Tapi dunia ini diumbar, orang kafir bahkan jiku osak katok, nah, karena nggak ada harganya. Nah, karena nggak ada harganya, seperti itu. Maka mereka yang menjual ayat-ayat Allah, bahkan menjual kesyirikan. Sekarang yang laris itu kan bisnis kesyirikan. Nah, diajak minta-minta kuburan mbah siapa misalnya, ya, itu yang laris. Nggak ada yang menentang.
Coba kalau diajak menjauh yang seperti itu, wah sesat ini. Ya, itu seperti itu. Ini yang kita bicarakan. Ya. Jadi bisa jadi mengambil dari ayat-ayat yang sudah ditahrifkan. Tahrif itu yang dirubah ayatnya biar maknanya sesuai dengan hawa nafsu. Seperti kata mereka, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah itu telah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu, yang bicara Allah. Musa ya, berbicara pada siapa? Kepada Musa. Taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Tapi karena akal yang dipakai, Masya Allah bicara sama makhluk. Kalau begitu serupa dengan makhluk. Nah, akhirnya ditahriflah ayatnya. Wa kallamallahu, dhamma diganti fathah. Sepele kan kelihatannya, dhammah diganti fathah. Tapi kalau dhammah itu subjeknya Allah, objeknya Musa. Kalau diganti fathah, subjeknya Musa, objeknya Allah. Musa bicara pada, makanya lihat dalam kitab-kitab sufi itu, termasuk Al-Hikam, itu membahas seperti itu. Ya, wa kallamallahu bimakna wa kallamallaha. Dari mana dapat makna wa kallamallahu itu menjadi wa kallamallaha? Ini bedanya sangat jauh. Bahwa Allah itu, Musa alaihissalam aja disebut sebagai kalimullah. Ya, kalau Rasul kita dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam dikatakan Khalilullah, kekasih Allah. Musa kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kok masih ditahrifkan, dipleset ke domai diganti fathah. Begitu pula ketika summastawa ya alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ya, nggak masuk akal. Nah, memang mereka pakainya akal. Akidah itu bukan akal, wahyu semuanya. Keyakinan itu wahyu, bukan akal. Akalnya suruh manut, bukan wahyunya yang manut akal. Gitu. Wong ayat banyak mengatakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ahad sampai Jumat menciptakannya. Kemudian tsummastawa ilal arsy. Kemudian naik ke atas arsy. Naik itu enggak harus mancik neng arsy, enggak harus. Masa Allah di atas arsy, kalau itu butuh tempat, sama dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un. Oh, pakai dalil juga. Quran lagi, ya. Kenapa sesat? Karena akal yang dipakai. Tinggal diimani sudah. Ya, itu namanya mentahrif. Maknanya biar sesuai dengan hawa nafsu. Ya, istawa kemudian dirubah menjadi istaula. Bayangkan sesatnya. Apakah ada satu orang Rasul saja yang merubah tadi dhammah menjadi fathah atau menjadi kasroh misalnya, apalagi nambah satu huruf istawa ditambahi lam menjadi istaula yang maknanya menguasai. Ya, jadi ini kesesatan yang sangat jauh, tapi orang menganggap rumangsane biasa. Itu ayat Allah. Berani-beraninya merubah. Jadi umat yang rancu seperti ini, yang menganggap akidah yang kita pelajari ini sebagai akidah yang sesat, karena mensifati Allah
bahwa Allah itu punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki. Siapa yang mensifati? Allah sendiri yang mensifati. Ya. Nah, Allah mensifati dirinya kok kita tidak menerima, itu kan aneh. Ya. Hamba Allah itu kan mestinya manut karo tuannya. Allah yang mengatakan. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya telinga. Nah, begitu sama dengan makhluk ya, yang bilang sama sopo. Ya. Mata saya sama matamu aja nggak sama. Apa meneh mataku karo matanya yang menciptakan. Mikir gitu kok angel ora karuan. Bayangkan. Nah, sederhana, tidak ada yang sama. Yang ada pada Khalik tidak mungkin sama dengan yang ada pada, walaupun jenenge podo, mata sama mata. Lalu kita aja nyanyi ya, wujud kita bakok mukhalafatul lahwatis qiyamuhu binafsi wahdaniyat qadrat iradat. Nah, Allah punya iradah, kita juga punya iradah. Manusia diberi iradah, diberi kemauan, tapi iradah makhluk tidak mungkin mendahului iradah Allah. Tidak akan terjadi kehendak makhluk sebelum Allah menghendaki. Tapi sama namanya iradah, kehendak, kemauan. Ya, setiap apa yang Allah lakukan mesti yang Allah kehendaki. Ya, apapun yang Allah kehendaki mesti Allah lakukan. Kalau kita beda, banyak kita melakukan perkara yang tidak kita inginkan, ya, dan banyak keinginan kita yang tidak terlaksana. Kan beda, podo-podo keinginan iradah. Loh, jadi nggak usah bingung-bingung dengan istilah. Kalau Allah mengatakan demikian, ya demikian sifat Allah. Ya, Allah punya mata, iya. Allah punya wajah, iya. Allah punya kaki, iya. Ya, jadi Allah punya jari, punya tangan, punya jari jemari juga. Kata Rasulullah SAW, ya, inna quluba bani Adam baina usbu'ai min asabi'ir rahman. Semua hati manusia itu di antara dua jari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Berarti Allah punya jari. Jari tangan apa kaki tadi? Jari tangan. Di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Ya. Artinya mau dibalik setiap saat gampang bagi Allah. Ya. Pagi beriman, sore kufur, atau sore beriman, pagi kufur, gampang bagi Allah. Atau sebaliknya, pagi kufur, sorenya beriman, sore kufur, paginya beriman, mudah bagi Allah. Ya, seperti itu. Sudah masuk, diantain dulu. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jadi terakhir tadi bahwa Rasul menjelang wafat mengatakan laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu tidak harus dibangun masjid, tetapi kuburan difungsikan sebagai tempat ibadah. Ya, entah dia untuk membaca Quran atau sholat atau sujud atau tawaf atau iktikaf. Semua bentuk ibadah seperti itu tidak boleh di kuburan. Tetapi mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, "Ju'ilat liyal ardu masajidallah wa tahuruha." Allah menjadikan untukku, maksudku untuk Rasul dan seluruh umatnya, ya,
seluruh bumi Allah ini masjid dan tempat bersucinya, alat bersucinya. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi, maka dia tidak boleh untuk tempat ibadah. Tinggal kita tanya, baca Quran itu ibadah apa bukan? Sholawatan itu ibadah apa bukan? Ya, sholat itu ibadah apa bukan? Dan seterusnya. Kalau itu ibadah, tempatnya bukan di kuburan, tapi di selain itu. Ya, karena semua permukaan bu, mau sholat neng latar, neng dalan, neng sawah, neng endi boleh sah. Bahkan di kandang kambing sah. Coba. Tapi di kuburan diharamkan. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, di antara yang paling buruknya manusia, ya, atau paling buruknya makhluk itu, paling buruknya manusia itu orang yang kiamat terjadi dia masih hidup. Itu paling buruknya manusia. Yang kedua, yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Coba. Nah, seburuk-buruk manusia itu, kiamat besar terjadi dia masih hidup. Kalau orang mukmin, walaupun imannya seberat darah, sudah diwafatkan dulu oleh Allah dengan dihembuskan angin yang semilir, ya, sepoi-poi, dihembuskan semua. Walaupun ada iman seberat darah di hatinya, dimatikan. Baru diterbitkan matahari dari barat. Ya, coba. Yang hidup tinggal seburuk-buruk manusia, orang kenal Allah sama sekali. Itu yang akan mengalami huru-hara hari kiamat. Nah, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jelas kan? Waqad yastashhidu haula'i wa ghalibu man kataba minhum fi hadzal bab biqaulillahi ta'ala. Sebagian mereka itu orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah tadi berdalil dengan surat Al-Kahfi ayat 21. Ya. Yang mengatakan di situ wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanazza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lam bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar-benar, ya, dan bahwa kedatangan hari kiamat itu adalah, ya, tidak ada keraguan. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, urusan siapa? Ashabu Al-Kahfi. Ini kan bercerita tentang anak-anak muda yang beriman, yang takut disiksa oleh pemerintahannya, kemudian menyingkir mereka, bersembunyi di dalam gua. Ya, kemudian mereka berselisih. Dia mengatakan 3-4 dengan anjingnya, 5-6 dengan anjingnya, 7, ya, 8 dengan anjingnya, ya, dan seterusnya. Maka Allah menyatakan, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Karena setelah tidur selama 300 berapa? 10 ya. 9 hari tahun kemudian dibangkitkan dan dipertemukan dengan manusia. Ya, dibangunkan, mereka baru merasa tidur sehari atau setengah hari. Ya. Kemudian ternyata ketika
menyuruh salah satu di antara mereka atau dua orang di antara mereka untuk membeli makanan. Ya, mata uang itu sudah zaman sekian sudah ganti raja-raja berkali-kali. Nah, ini agar orang tahu bahwa janji Allah itu pasti benar. Ya, dan hari kiamat itu tidak diragukan. Ketika orang-orang itu berselisih tentang mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Siapa? Bukan mereka. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang menguasai pemerintahan dan sebagainya. Kemudian dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya ini. Jadi para penguasa, sungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ini bukan dalil untuk pembenaran. Ya. Jadi kisah tentang orang-orang yang tidak mengerti tentang agama Allah, yang kemudian membangun tempat ibadah di atas gua Ashabul Kahfi ini dijadikan dalil untuk membangun tempat ibadah di atas kuburan. Nggak ada kaitannya. Ya, maka wal jawab anhum anna hadza amrun dzakarahu Allah taala an ahlil ghalabah. Wa dhahir min siyaqil ayah annahum kuffar. Dohirnya para penguasa itu kafir, wong yang beriman saja sembunyi, ya enggak? Jadi jangan mengikuti orang kafir. Fayustadalluna bihi li fi'li haula'i. Jadi bagaimana mungkin berdalil menggunakan kuburan sebagai untuk dibangun masjid di atasnya atau mengubur di dalam masjid atau di sekitar masjid? Dalilnya ini perilaku orang kafir. Wa yatrukuna maqalan Nabi. Sementara Nabi mengatakan laknatullah lil yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yang sahih dari Rasulnya orati, padahal yang bicara tentang ya laknat dan sebagainya terkait dengan kuburan, pengagungan atau menjadikan tempat ibadah dan sebagainya. Ini hadisnya sangat banyak. Ustaz Abdul Hakim itu menulis ya, jangan jadikan kuburan sebagai masjid, sekitar 25 hadis yang terkait dengan preventif maupun celaan agar tidak menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Seandainya orang mukmin itu satu saja hadis yang tadi dijadikan untuk semua bumi boleh untuk ibadah kecuali kuburan dan kamar mandi wis cukup. Ora usah butuh puluhan hadis. Ya. Tapi kalau orang memang tidak percaya itu mau dibacakan semuanya. Ya. Taurat, Zabur, Injil wacake sahih sembarang. Ora bakal percaya pancen ora percaya. Gitu. Gitu ya. Wala yasihu an naqula hadza ya syar' man qablana. Tidak benar kalau kita mengatakan ini kan syariat orang sebelum kita. Ya nahu law kana kadzalik ayasy an naqula alaihi salatu wasalam ayaqula alaihi salatu wasalam, kalau begitu tidak sah perkataan Rasul laknatullah alal yahud wan nasara kalau kita menganggap benarnya syariat umat sebelum kita kemudian kita lakukan. Syariat itu tidak berlaku setiap kali datang Rasul yang baru. Itu dari zaman ke zaman. Allah mengutus Rasul, ya, wafat, diteruskan para nabi banyak melakukan syariatnya Rasul yang wafat ini. Begitu datang Rasul baru, tidak berlaku lagi syariat yang sebelumnya. Terus seperti itu. Begitu diutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua dinasakh, dihapus syariat sebelumnya. Yang masih dipakai diabadikan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Kayak hukum 10 ya, yang dimulai dengan
Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba. Terus 10 hak itu. Dari hak Allah, orang tua terus ke bawah. Itu diabadikan dari kitab-kitab dahulu sudah ada. Ya. Jadi yang masih berlaku diabadikan dalam syariat ini. Ora perlu golek Injil, ora perlu golek Taurat. Ya, Zabur apa maneh? Weda apa maneh? Lah sing diamalke wong muslim kok ora nang nggon Taurat, nang nggon Zabur, nang nggon Injil, nang nggon Quran, nang nggon Weda. Ini kan aneh. Yang kan. Coba. Itu. Ini umat itu sudah seperti itu. Sehingga yang hak dianggap batil, yang batil dianggap sesuatu yang hak. Ya. Ayal anuhum ala amrin fa masyru'un indahum. Apa mungkin Rasul itu melaknat sesuatu yang disyariatkan di sisi mereka? Tidak mungkin ini bisa dikatakan. Bal ittikhadul kubur masajidah huwa batilun fi adyani jamil anbiya wal mursalin. Bahkan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu dilarang di seluruh kenabian sebelumnya. Buktinya Yahudi dan Nasrani juga dilaknat ketika menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasul aja juga ketika mau wafat berdoa, Allahumma la taj'al ya qabri 'idan wa la taj'al ya wasanan yu'bad. Aqamaqal sallallahu. Ya Allah, jangan jadikan kuburan ini sebagai tempat perayaan dan jangan jadikan ya kuburan itu berhala yang diibadahi. Semuanya terjadi. Ya, seperti itu. Ini doanya Rasul menjelang wafatnya. Jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan. Makanya yang bikin khol itu orang Syiah. Ya, dan itu sudah viral di mana-mana nek wong sing gelem. Yang bikin khol itu orang Syiah, sing nglakoni ahlu sunnah. Pancen mereka itu mau menipu kita. Kayak iblis itu kan mau menipu, golek bolo sak oke-oke jak yang neraka. Seperti itu. Jadi semua amaliyah-amaliyah mereka itu, kita ini tasabuh dalam hal bukan ibadah saya tidak boleh. Apa mereka menyerupai dalam hal ibadah? Apa mereka ittiba dalam hal ibadah kepada kesesatan? Ya, tasabuh dalam tampilan, ucapan, ya banyak sekali hadis Rasul. Ya, sesungguhnya Yahudi itu tidak mau ya beribadah menggunakan ya terompahnya. Pakailah sandal-sandal kalian ketika sholat. Ya, sungguhnya Yahudi itu kata Rasul kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abi Quhafah, bapaknya Abu Siddiq, ketika baru bertemu Rasul itu putih semuanya rambutnya. Rubahlah ya rambutnya dengan henna, dengan apa semir, jauhi warna hitam, selisihi Yahudi. Nah, gitu saja suruh menyelisihi Yahudi. Apa meneh ibadah yang jelas-jelas dilaknat loh mereka itu, kok malah tok lakoni. Bayangkan ini, makanya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada seluruh muslimin. Ya, hidayah itu mahal. Bukan luasnya wawasan yang menjamin hidayah. Ya, winter keblinger itu kebuat. Hidayah itu tidak seperti itu. Gak ada kaitannya sama kecerdasan. Ya di awal kitab ini. Ya, jadi di awal kitab ini pada kaidah yang pertama. Jadi min a'jabil ujab, yang sangat mengherankan gue ayat Quran gamblang dijelaske
Sunnah dijelaskan sampai abladun nas, paling bodohnya orang saja nek krungu paham. Bersamaan dengan itu para cendekiawan ahli fikir, orang-orang yang moncer salah paham terhadap ayat Quran. Ini kan sangat menakjubkan. Artinya hidayah hirano kaitannya dengan kecerdasan. Ya, banyak orang cerdas malah untuk menentang Allah SWT. Kaya Yahudi diberi otak paling cemerlang, paling moncer. Semua Rasul ditentang, mau dibunuh kalau bisa, sebagiannya sudah dibunuh. Itu mereka. Nah, sunnah mereka itu jangan diikuti, neng Rasul sudah ngabarkan. Mesti umat ini bakal membebek sama umat sebelumnya. Bahwa mereka ada yang menzinai ibunya, ya dilakoni umat ini juga. Ada yang masuk liang dop, ya melu mlebu juga. Masa sing ora masuk akal we mesti kelakon. Melu-melu mereka. Kata para sahabat, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Apa yang maksud Yahudi dan Nasrani orang sebelum kita? Manhum sapa meneh nek itu mereka. Mesti umat iki sok mbebek karo Yahudi karo Nasrani. Ora kur sesate Yahudi, ora Nasrani, sesate loro-lorone tinggu kabeh. Sing dadi ulama kaya Yahudi atau ayat menyembunyikan yang hak, sing dadi umat kaya Nasrani, sing penting manut pendetane. Bayangkan, itu real. Umat sak dia ki ora nang kanggone, ya kan. Kahusa isil seperti ya buih lautan ora nang paedahe. Sing ngatur wong kafir kabeh. Ekonomine, politike, pendidikane bahkan. Budayane, ibadahe wis diatur wong liya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak kembali pada ajaran Allah, tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak akan selamat. Ini saja barangkali. Tak kira rampung yang poin keempat. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggih. Saya itu prihatin dengan desa saya, karena dengan sabulanan. Kalau dulu itu nyadar diadakan setiap bulan Saban atau tahun sekali. Sekarang 3 kali. 1 tahun sekali bulan Saban. Rumahnya waktu itu nggak ibadat, bagi ibadat itu kiainya itu. Tapi waktu itu kalau sabulanan, warga itu cuma bersih-bersih makam. Setelah itu Mbah Lurah itu pinara, warga mengelilingi Mbah Badar, tanya-tanya bab agama, pemerintahan, terus nanti ada makan-makan kiriman dari orang-orang. Dan waktu tahun 90-an, saya juga bukan ritual ya. Jadi ketua RW itu saya kok minta makanan-makanan dari orang yang mampu saya bawa ke makam seperti biasa tadi. Tapi setelah ganti Mbah Badar, ganti Lurah sampai sekarang, itu kan malah ada tahlilan, malah sekarang ada tahlilan. Mbahnya itu nggak ada. Malah sampai sekarang itu yang terakhir kemarin hari Ahad itu tiap RT itu mengumpulkan tenong, diisi makanan, terus ngumpul di halaman masjid. Terus itu nyunggi makanan saya tenongan, terus sama membuat gunungan macam-macam. Itu diarak ke makam, dan di makam itu diadakan upacara tahlilan dan lain-lain. Nah ini mungkin mereka itu menganggap malah sekarang ada kemajuan katanya. Padahal dari segi akidah itu kan kemerosotan, itu ada seperti orang Bali ya kira itu malah bawa makan seperti itu. Jadi niku mboten kurun desane jenengan. Malah merosot. Bahkan kalau dulu kiai tenan, sekarang itu engko ndak dianggap, ora dianggap kiai nek mboten-mboten. Kalau nggak begitu nanti nggak dianggap kiai, dianggap wong sesat. Mudinya sekarang kan Ustaz, urusan pondok murid Jawa Timur, muridnya Mbak Kiai. Bundi mawon, tidak dari mana-mana. Karena fitnah itu hanya 2, yang satu syubhat, itu fitnahnya orang awam. Orang ngerti salah beneri. Yang kedua syahwat, kepentingan. Ya, walaupun ilmunya oke,
kon buka kitabe to nek ora padha. Buka kitabe. Ra padha. Lah wong ngapur kuburan we haram. Ya, ngasih lentera haram. Ya. Bayangkan, nulis-nulis nang kuburan haram. Kabeh dilakoni, bahkan dibangun megah, ngentekke miliaran, ya. Sing bangun mereka yang baca kitab. Kitab ijek diwaca, Mang Padosira. Neng musola, neng masjid, neng dira, ijek diwaca. Neng madrasah, ijek diajarke. Berarti hawa nafsu. Itu fitnah, itu dua itu saja. Nek ora subhat, obatnya golek ngelmu nek subhat. Nek syahwat, obatnya ya takwa. Tobat karo takwa sama Allah Jalla wa Ala. Nek ora kembali kepada ajarannya tetap sesat. Siapapun ora tamatan pondok ngendi. Ya niku, makanya nek dakwah golek pengikut, golek pengaruh, ya wis itu hawa. Ya, dakwah ora urusan wong mengikuti. Ya, dakwah itu menyampaikan agama seperti apa adanya. Mau orang ikut tidak ada urusannya bagi para rasul, para dai, para ulama, nggak ada urusannya. Ya, yang nulis kitab ini dulu juga diusir-usir, mau dibunuh, nggak ngira kalau sekarang kitabnya mendunia. Itu hasil dakwah sudah 300 tahun yang lalu baru mendunia. Ya, jadi seperti itu. Intinya bahwa semua kelakon sampai sing ora patut dilakoni wong Islam itu dilakoni ulama Islam. Sing ora patut dilakoni wong Islam itu dilakoni ulama wong Islam. Itu karena tadi nek ora syubhat ya syahwat. Ngoten wallahu alam. Nggih. Dua tempat yang nggih. Tidak Adhan sama kuburan makbaro. Itu untuk yang sholat jenazah, tapi ya itu apa memang pengecualian? Pengecualian adalah sholat jenazah. Ya, itu Rasul mencontohkan. Tidak boleh dalil pengecualian itu dipakai untuk menjustifikasi diumumkan untuk yang lain. Ya, pengecualian itu karena sholat jenazah itu doa dan berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Lah saiki kuburan wis disujudi ora madhep kiblat, madhep ngetan alor, madhep nyang dinti kabeh sujudnya kuburan. Nah, itu asli syirik besar dan asli membatalkan keislaman. Walaupun misalnya dipimpin kiai misalnya, ya, tetap keluar dari Islam. Takono sapa wae lah padha wae. Seperti itu. Ya, jadi kuburan dan kamar mandi, Rasul mendahulukan larangan kuburan daripada kamar mandi. Jadi tinggal ditanya. Ngeten niki ibadah mboten Pak Kiai ibadah. Pikantuk mboten ngeten niki teng kamar mandi. Haram lah teng mriki tambah haram. Ya, kalau di kamar mandi haram, di kuburan tambah haram. Makanya Rasul ziarah kubur berdiri di pintu gerbang, ngadep kiblat, mendoakan ahli kubur, pulang. Apa meneh kok lungguh-lungguh madhep ngetan uluk salam karo sing mati baru maca sembarang. Ajarane wong Surabaya mboten ajarane Rasulullah nggih. Klorin nemu buku-buku tenggen bis-bis niku ta. Terbitan Surabaya. Nah, ini bukannya itu. Jadi ziarah kubur yang diajarkan Rasul ada ziarah yang sunnah. Adapun baca-baca segala sesuatu di kuburan itu ziarah bid'ah. Adapun minta kepada ahli kubur maka itu ziarah syirik. Ada ziarah sunnah. Nek ziarah syirik lek nganggo dalil kuntu nahitukum an ziyatun fazuruha. Aku mbiyen larang kowe ziarah kubur, saiki ziarah ya ora pas. Itu ziarah sunnah yang dilakukan. Dua tok tujuane, nginget le arep mati ndongake ahli kubur, ora ana maca Quran apa meneh ngatamke Quran, sholawatan, berjanjian enggak ada, ya. Itu seperti itu. Jadi ziarah itu doanya saja kan begitu. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin fa nas'alullah lana lakumul afiyah. Insyaallah
kami akan segera menyusul kalian. Ya, saya mohon keselamatan untukku dan untukmu dari Allah Subhanahu. Ya, kan seperti itu. Jadi ndongake ahli kubur karo ngelingke awake dhewe ya lek arep nyusul. Ora ana nang kono kok maca Quran, iktikaf. Ya, ndak ada. Wallahu alam. Ini barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa difahami. Oh, ini ada titipan pengumuman ya. Insya Allah pembangunan masjidnya akan segera diayahi lagi. Ini dibuka pintu pahala yang sangat besar, kan Rasulullah SAW mengatakan orang yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, tempat meletakkan ya telurnya, bukan sangkar, karena saya mendengar di Rojak itu sangkar, itu salah. Sarang burung, kalimat hadisnya itu sarang burung, tempat meletakkan telurnya, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Maka silahkan mau saya ambil 20 sak semen misalnya atau apa, silahkan, atau yang dibutuhkan apa, totalnya ini ada 320-an juta. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ya, kalau mumpung ada, kalau kesempatan seperti ini disengguyung ya. Demikian kita akhiri. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, sallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.